Pada zaman dahulu, hidup seorang Sunan Ibu di sebuah taman indah bernama Taman Surgaloka. Saat itu, Sunan Ibu tengah menunggu kedatangan Dewi Sri Pohaci Longkancana. Setelah tiba, Dewi Sri Pohaci menceritakan kepada Sunan Ibu bahwa ada suatu tempat di bumi yang belum memiliki cahaya atau suatu kebutuhan hidup umat manusia. Tempat itu bernama Buana Pancatengah. Dewi Sri pergi ke Buana. Sunan Ibu kemudian memanggil Eyang Prabu Guruminda dan memerintahkannya agar menemani Dewi Sri Pohaci ke negeri Buana Pancatengah. Sebelum pergi meninggalkan Taman Surgaloka, Eyang Prabu Guruminda meminta waktu untuk duduk bersemedi dalam rangka memohon petunjuk Hyang Dewanata. Prabu Guruminda terbang ke setiap penjuru, utara, selatan, barat, timur, mencari sebuah negeri bernama Buana Pancatengah. Tanpa disengaja, Cupu Gilang Kencana terbuka dan telur di dalamnya pun terjatuhlah ke bumi. Telur tersebut jatuh di suatu tempat yang dihuni oleh Dewa Anta. Tentu saja Dewa Anta sangat senang dengan kelahiran seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dewi Anta merawat Dewi Sri hingga tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Hanya dalam waktu singkat, kecantikan Dewi Sri tersiar ke berbagai penjuru negeri. Maka berdatanganlah para raja-raja dari berbagai kerajaan menemui Dewi Sri Pohaci dengan tujuan ingin meminangnya menjadi permaisuri. Tetapi Dewi Sri menolak pinangan para raja karena teringat akan tugasnya yang belum selesai, yaitu memberikan cahaya kepada negeri Buana Pancatengah. Jika ia menerima pinangan, berarti ia telah mengabaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada setiap raja yang berminat meminangnya, Dewi Sri menjelaskan bahwa maksud kelahirannya ke dunia adalah untuk melaksanakan tugas dari Sunan Ibu di Taman Surgaloka, yaitu untuk menganugerahkan cahaya kepada negeri Buana Pancatengah. Namun, para raja tidak peduli. Pinangan demi pinangan terus berdatangan hingga mengakibatkan Dewi Sri jatuh sakit. Pikirkan tugasnya yang belum terselesaikan. Semakin lama sakit yang diderita Dewi Sri semakin parah. Merasa hidupnya tidak akan lama lagi, Dewi Sri akhirnya menyampaikan amanat terakhirnya. Tanaman aneh di pusara Dewi Sri Pohaci, dan bila kelak aku sudah dikuburkan, maka jangan heran jika terdapat suatu keanehan-keanehan pada pusaranku. Pada bagian kepala tumbuh pohon kelapa, pada bagian tangan tumbuh pohon buah-buahan, pada bagian kaki tumbuh pohon ubi, sedangkan pada bagian perutnya tumbuh pohon aren. Juga tumbuh suatu tumbuhan lain yang sangat aneh dan belum pernah ada selama ini. Ada kakek nenek yang tengah mencari kayu bakar di hutan, dan nenek tiba di pusara Dewi Sri Pohaci yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan aneh. Mereka berdua belum pernah melihat tanaman seperti itu. Bagus, berbuah masih, hijau, berbulu bagus pula. Kakek dan nenek akhirnya memutuskan untuk secara rutin membersihkan pusara Dewi Sri Pohaci dan memelihara tumbuhan aneh tersebut. Kelima, buah yang hijau tadi telah penuh berisi, sehingga buah yang setangkai itu merunduk karena beratnya. Menjelang bulan nampaknya, si kakek kemudian mencicipi buahnya dan terasa oleh rasanya manis. Kakek dan nenek menyiapkan dupa beserta apinya untuk membakar kemenyan untuk memohon izin
kepada Hyang Dewanata. Selesai upacara membakar kemenyan, ditebuslah tumbuhan aneh tersebut, dan alangkah terkejutnya kakek dan nenek itu karena pada tangkai yang dipotong tadi mengeluarkan cairan bening serta harum. Butir buah tadi ditanamnya kembali di sekitar pusara Dewi Sri, hingga tanpa terasa tanaman aneh tersebut tumbuh sangat banyak dan berbuah banyak pula. Pare, alasannya dalam bahasa Sunda, sikap sulit mengambil keputusan disebut paparelean. Hingga sekarang, tanaman baru tersebut dikenal dengan nama pare atau padi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, salam literasi.